Bitches love the gram. Oh wait, shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Kalsum dari Prodi Perbankan Syariah 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Berdirinya saya di sini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas manajemen dana bank syariah dengan dosen Ibu Putri Indardewi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen dana bank syariah. Di mana yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang manajemen dana bank. Di mana manajemen dana bank merupakan suatu proses pengelolaan, penghimpunan dana-dana dari masyarakat dan pengalokasiannya bagi kepentingan bank dan masyarakat serta pemupukannya secara optimal dengan menggerakkan sumber daya yang ada demi mencapai tingkat rentabilitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun manajemen dana bank syariah di mana yaitu upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah untuk mengelola atau mengatur posisi dana dari aktivitas funding untuk disalurkan ke aktivitas lending finance dengan harapan bank tersebut dapat memenuhi kriteria seperti rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu funding atau pendanaan, di mana adalah tindakan penyedia sumber daya untuk membiayai kebutuhan program atau proyek, walaupun biasanya dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk usaha atau waktu dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sumber dana bank syariah, di mana sumber dana yang pertama yaitu modal inti, di mana modal inti berasal dari modal sendiri, yaitu modal yang dimiliki oleh pemilik bank atau pemegang saham, di mana modal inti di dalamnya terdapat yang pertama yaitu modal setor, cadangan, dan laba ditahan. Yang kedua yaitu kuasi ekuitas, di mana kuasi ekuitas yaitu dana-dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil, yang di dalamnya ada investasi umum, investasi khusus, dan tabungan mudharabah. Yang ketiga yaitu wadiah atau titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki, yang dimana di dalamnya ada giro dan tabungan. Baik, yang selanjutnya yaitu penghimpunan dana pihak ketiga. Yang pertama yaitu giro, di mana akad giro yaitu wadiah yad amanah, dan wadiah yad damanah. Yang kedua yaitu mudharabah, di mana mudharabah mutlaka dan mudharabah muqayyadah. Yang selanjutnya yaitu tabungan, di mana akadnya ada wadiah dan mudharabah, dan yang ketiga dan terakhir yaitu deposito, di mana akadnya yaitu mudharabah. Adapun pengetahuan Muslim Bugis tentang produk perbankan syariah, di mana masyarakat mengetahui tentang perbankan syariah namun tidak mengetahui tentang produk-produk yang ditawarkan, di mana masyarakat hanya tahu menabung karena bagi mereka menabung di bank itu aman. Itu pun mereka menabung jika ada uang lebih saja, tidak dilakukan secara rutin. Namun ada juga masyarakat mengatakan kalau menabung di bank tidak harus mengetahui produk-produk yang ada karena mereka butuhkan hanyalah membuka rekening, itu pun hanya permintaan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Tetapi ada juga masyarakat yang mengetahui produk-produk yang ada karena sebelum menabung mereka terlebih dahulu meminta penjelasan terkait produk-produk yang ada. Di mana masyarakat berharap adanya sosialisasi bank syariah di tempat mereka tentang produk-produk bank syariah sehingga sebagian masyarakat bisa mempertimbangkan dalam memilih jasa bank yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu jasa perbankan syariah, di mana yang pertama yaitu akad kafalah. Akad kafalah merupakan akad jaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Di mana pada prinsipnya bank garansi dan kafalah adalah sama, yaitu penjaminan yang diberikan oleh bank. Dan perbedaannya adalah bank garansi menggunakan prinsip perbankan umum dan sedangkan kafalah menggunakan prinsip syariah. Nah, yang kedua yaitu akad syarf, di mana akad syarf itu akad yang diberikan pada bank syariah dalam bentuk produk jasa berupa tukar menukar mata uang asing berdasarkan pada kurs jual beli dan kurs beli suatu mata uang, di mana
pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kurs jual dan kurs beli yang ada serta ditambah dengan biaya-biaya administrasi. Yang ketiga yaitu akad hiwala, di mana akad hiwala adalah perjanjian suatu akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dan yang terakhir yaitu akad rahn, di mana akad rahn merupakan perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas utang. Baik, yang selanjutnya yaitu itu pembiayaan atau financing, di mana pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyedia uang atau tagihan di pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun pengalokasian dana bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan risiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan alokasi dana bank. Yang pertama yaitu pool of fund approach, di mana yaitu penempatan dana yang tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana seperti sifat jangka waktu dan tingkat harga. Yang kedua yaitu asset allocation approach atau penempatan dana yang memperhatikan sumber dana, di mana penempatan dana ke berbagai aktivitas dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yaitu sifat, jangka waktu, dan tingkat harga. Baik, yang selanjutnya yaitu produk finance atau pembiayaan. Yang pertama yaitu bagi hasil, yang dimana akadnya ada mudharabah dan musyarakah. Yang kedua jual beli, akadnya ada murabahah, salam istisna. Dan yang ketiga yaitu ujrah, akadnya ada ijarah dan IMBT atau ijarah muttahiyah bitamlik. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pembiayaan, di mana tujuannya yaitu merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah, di mana tujuannya pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder yakni pemilik, pegawai, pemerintah, bank, dan masyarakat. Di mana yang pertama yaitu pemilik dana. Sebagai pemilik dana, mereka juga mengharapkan dari dana yang diinvestasikan tersebut agar diperoleh dengan bagi hasil. Yang kedua yaitu debitur yang bersangkutan, di mana para debitur dengan penyediaan dana baginya mereka akan merasa terbantu untuk menjalankan usahanya atau merasa terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya. Yang ketiga yaitu masyarakat umum atau konsumen, di mana masyarakat mengharapkan agar mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan. Nah, adapun fungsi pembiayaan yang pertama yaitu memudahkan promosi produk lain seperti pembukaan rekening, memperoleh timbal balik, margin, pendapatan sewa, dan bagi hasil, di mana juga mendidik dan membimbing karyawan lembaga keuangan dalam memahami berbagai bidang usaha yang dilakukan oleh nasabah. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis pembiayaan, di mana yang pertama pembiayaan modal kerja syariah, yang kedua yaitu pembiayaan investasi syariah, dan yang ketiga yaitu pembiayaan konsumtif syariah. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Yang pertama yaitu tujuan analisis kelayakan. Yang pertama menghindari resiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pengawasan, dan yang keempat memudahkan pengendalian. Adapun prinsip analisis kelayakan pembiayaan bank syariah, di mana prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan dalam melakukan kelayakan usaha secara umum. Prinsip tersebut berdasarkan pada 6C, di mana 6C tersebut yang pertama itu karakter atau watak, kapital atau modal, capacity atau kemampuan, condition of economy atau kondisi ekonomi, dan yang selanjutnya kolateral atau jaminan, dan yang terakhir yaitu constraints atau desakan. Adapun prosedur-prosedur pembiayaan kepada setiap nasabah wajib dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan yang akan diambil oleh nasabah. Secara umum, aspek-aspek yang harus diperhatikan antara lain
Yang pertama yaitu aspek umum, yang kedua aspek ekonomi atau komersil, yang ketiga aspek teknik, dan yang keempat aspek yuridis, dan yang kelima yaitu aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja, dan yang keenam yaitu aspek keuangan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.